Kita sempat terhenti seperti jarum jam dinding yang tidak berfungsi. Ada mereka yang jatuh, ada mereka yang sakit, ada mereka yang kehilangan, ada mereka yang meninggalkan. Tidak satu, tidak dua, mereka pergi bergerombol dalam gelombang bernama kematian. Pandemi akan pergi seperti kabut yang hilang sebelum fajar. Asal kalian tidak membawa ego, bergerombol di sana-sini, berhahaha mengabaikan yang diatur. Sungguh elok jika kalian peduli atas nama kemanusiaan. Pakai masker, harga mati. Gak pakai masker, bisa mati. Assalamualaikum, selamat siang Sobat Patuh. Senang sekali saya Lula Kamal kembali ke hadapan Anda dalam acara COVID dalam angka ya. Setelah lumayan lama kita absen gitu ya, kita hadir kembali dan seperti biasanya kita akan berbincang dengan Ketua Bidang Data dan IT Satgas Penanganan COVID-19, Dr. Dewi Nuraisyah. Assalamualaikum, selamat siang Dr. Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dr. Lula. Ya, kita sih berharapnya gitu kita semua dalam keadaan sehat dan dalam waktu dekat bisa langsung tatap muka maksudnya gitu ya, bisa betul-betul ketemuan langsung karena kalau pakai virtual seperti ini tetap saja ada keterbatasan tertentu. Nah, dalam rangka kita mau menuju bagaimana kemudian kehidupan yang produktif ya, kemudian yang aman dari COVID-19. Tapi sebetulnya waktu kita memulai itu masih ada keraguan dan ada ketakutan sebetulnya. Apakah kemudian gitu ya akan melonjak lagi kah gitu ya keadaan atau barangkali nanti ada varian baru yang barangkali akan lebih berat begitu dari varian Delta. Apapun ceritanya, katanya kita akan harus bersahabat dengan yang namanya COVID-19 ini. Nanti yang namanya pandemi akan berubah jadi endemi dan kita hidup bersama dengan si penyakit yang satu ini. Seperti penyakit-penyakit lain yang sudah panjang listnya. Nah, perjalanan menuju ke sana kita akan bahas nih hari ini bersama Dr. Dewi. Dr. Dewi, kita mulai dari mana? Ya, mungkin pertama sebelum kita masuk ke sana kita evaluasi dulu sekarang kondisi kita di mana gitu ya, Dr. Oke, boleh. Jadi ini saya sudah siapkan bahan atau data untuk disampaikan siang hari ini. Yang pertama bisa muncul slide-nya, di sini sudah terlihat adalah pergerakan jumlah kasus aktif. Kita udah biasa diskusi ya Dr. Lula bahwa intinya adalah ketika kita berbicara mengenai penyakit akan jauh lebih baik gitu ya kalau kita melihat berapa sih jumlah orang yang sedang sakit, yang kemungkinan besar akan membutuhkan perawatan di rumah sakit atau mungkin sedang menjalankan isolasi mandiri. Jadi bukan jumlah kasus kumulatif, tapi jumlah kasus aktifnya. Nah, kalau kita lihat di sini memang kita ingat bahwa kita pernah mengalami peningkatan kasus yang luar biasa, jauh lebih tinggi dibandingkan first wave yang ada di akhir tahun atau di awal tahun baru kemarin. Sedangkan pasca libur Idul Fitri kita mengalami kenaikan yang bahkan kenaikannya ini 3 kali lipat lebih tinggi puncaknya dibandingkan puncak yang lalu. Nah, untuk yang di second wave ini kita bisa lihat bahwa puncak kasus ini naik sampai 5 kali lipat dari jumlah kasus aktif yang ada di tanggal 1 Juni, puncaknya tanggal 24 Juli di angka 574.000 kasus. Nah, kalau kita lihat sekarang, konsisten Dr. Lula per akhir Juli terus turun, Juli turun, Agustus turun, September juga masih konsisten turun terus. Saat ini yang sebelumnya kita di angka 574.000 sudah turun sekarang bahkan di bawah 100.000, udah 92.000 jumlah kasus aktifnya. Jadi kalau kita lihat sudah terjadi pengurangan sekitar minus 83,92% jumlah kasus aktif kita dari puncak yang pernah terjadi di tanggal 24 Juli 2020. Iya, tapi ini belum sampai ke titik yang terendah tentunya, karena kita pernah sampai di angka 50 ribuan kan, Dr. Dewi, saya ingat sekali tuh waktu kita bahagialah waktu itu, kita berharap bahwa ujungnya si pandemi ini bisa kelihatan, tapi ternyata ada second wave, dan sekarang kita berada di 92 dalam keadaan terus turun. Betul, jadi harapannya adalah tetap tidak berpuas diri meskipun sudah di bawah 100.000. Kemarin kan kita diskusi ya Dr. Lula, kita berharap bahwa nanti pada saat pertemuan selanjutnya udah bisa di bawah 100.000, which is happening gitu kan, sekarang beneran terjadi, tapi sekarang ayo kita tarik lagi
target kita agar tidak hanya sekedar di bawah 100.000 seminimal mungkin gitu. Jadi kalau bisa ditarik lagi, mungkin nanti sudah di bawah 80.000, sudah di bawah 70.000, ini akan jauh lebih baik lagi untuk tidak ada, bahkan kalau bisa nggak ada lagi nih COVID-19 seperti itu. Dokter Dewi, saya cuma pengen tahu flow turunnya itu dia sudah mulai melambat gitu ya, atau barangkali turunnya masih stabil, misalkan per minggu itu kita bisa turun misalkan sekian ribu gitu, atau bagaimana? Untuk penurunannya masih cukup stabil kalau kita lihat grafik penurunannya tidak secara laju gitu ya. Ini masih cukup relatif stabil, tidak stagnan lurus, enggak sebenarnya. Ini kita lihat masih dengan cukup baik turun ke bawah. Jadi kita berharap kalau misalnya ini ditarik garis terus linear ke bawah, akan terjadi penurunan yang cukup stabil di pekan-pekan mendatang seperti itu. Baik ya. Lanjut Dokter Dewi. Nah, karena kita tadi berbicara mengenai bagaimana bisa hidup produktif dan juga aman COVID-19, sebenarnya kan kalau kita ingat tumpuan kita untuk pengendalian pandemi itu ada 3 hal gitu ya Dokter Lula, mulai dari 3T, 3M, dan vaksinasi. Nah, sekarang mungkin kita saatnya melihat bagaimana sih progres 3T dulu nih sebelum saya bawa ke 3M gitu ya. 3T kita saat ini bagaimana progresnya di Indonesia. Yang pertama saya bawa terkait dengan data testing terlebih dahulu. Jadi kalau kita lihat gambaran sebenarnya kita sudah mengalami improvement ya luar biasa untuk jumlah testing, jumlah pemeriksaan spesimen yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat di sini bulan Juni 2020 misalnya rata-rata satu hari pemeriksaan hanya 16.000 spesimen per hari. Kemudian kita lihat kita narik deh ke Januari. Jadi sudah dari bulan Juni ke Januari sekitar 6 bulan gitu ya. Januari yang sebelumnya 16.000 di Juni, Januari naik menjadi 60.000. Spesimen diperiksa satu hari, dan saat ini di bulan September kita sudah berhasil meningkatkan lagi dalam satu hari sekitar 212.000 spesimen yang diperiksa. Dan kalau kita lihat dari trennya di bulan September ini masih terjadi peningkatan dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu bulan Agustus kenaikannya sekitar 11,54%. Jadi memang masih terus meningkat lah kalau kita lihat jumlah pemeriksaan hariannya. Nah, Dokter Dewi, kita ada target tidak? Misalnya pemeriksaan itu harusnya berapa gitu? Kita maunya, misalnya kita mengejar target sampai 250 kah? Sampai berapa sebetulnya? Nanti ada di slide berikutnya akan kita sandingkan terkait dengan jumlah testing dengan standar pemeriksaan WHO. Kan bisa kita bahas itu terus ya Dokter Lula kalau ingat-ingat di tahun 2020. Mungkin salah satu hal juga yang harus saya highlight di sini, per bulan Maret 2021, Kementerian Kesehatan juga mengikutsertakan jumlah pemeriksaan antigen. Nah ini kalau Dokter Lula lihat di dalam grafiknya ada yang warna biru, ada yang hitam. Ini kita bedakan mana komposisi hasil pemeriksaan spesimen harian yang merupakan hasil pemeriksaan PCR dengan yang antigen. Nah ini ada juga, jadi bisa kelihatan lah penambahan per bulannya seperti apa, kontribusinya berapa banyak. Ini juga bisa terlihat di sini. Nah ini juga yang mungkin mengakibatkan kenaikan jumlah pemeriksaan kita bertambah tinggi. Mulai bulan di sini sih pick up-nya mulai memang kencang tuh di bulan Mei sudah mulai naik, Juni, Juli tinggi, Agustus agak sedikit menurun, September mulai naik lagi pemeriksaannya. Baik. Kita lanjut Dokter Lula, kalau tadi mungkin yang harus saya ingatkan, ini kadang orang suka bingung nih, yang harus jadi patokan tuh jumlah spesimen atau jumlah orang diperiksa. Nah, gitu kan. Nah, gitu. Kenapa? Karena kita mungkin masih belum paham bahwa kalau misalnya satu orang, ini spesimennya bisa banyak karena ada yang dites pertama kali, misalnya untuk diagnostik pertama, untuk konfirmasi harus 2 kali misalnya. Kemudian dia terkonfirmasi positif, nunggu 14 hari diperiksa lagi. Nah, spesimen satu orang ini bisa lebih dari 1. Nah, kenapa akhirnya yang menjadi patokan adalah jumlah orang diperiksa. Sebenarnya sudah berapa banyak pemeriksaan orang yang diperiksa di Indonesia terkait dengan COVID-19, khususnya untuk pemeriksaan epidemiologi. Artinya apa? Mereka diperiksa karena status mereka 1 bergejala, 2 sebagai kontak erat, 3 mungkin melakukan perjalanan dari daerah-daerah yang endemis. Nah, ini yang merupakan orang-orang yang perlu untuk kita periksa gitu dari hasil penyelidikan epidemiologi. Itu yang lebih benar untuk pemeriksaan. Nah, bisa kita lihat di sini Dokter Lula terkait dengan jumlah orang yang diperiksa per hari. Kalau tadi jumlah spesimen, angkanya pasti lebih tinggi spesimen daripada orang. Kalau kita lihat juga sebenarnya trennya cukup mirip, di mana terjadi peningkatan yang signifikan dari jumlah orang diperiksa
Kalau bulan Juni tahun lalu satu hari rata-rata hanya 8.500, saat ini sudah naik di angka 132.000 orang diperiksa dalam satu hari. Nah, ini yang sudah kita dapatkan sampai dengan sekarang, dan kalau kita lihat trennya di bulan September ini juga trennya masih mengalami Kembali kenaikan naik ya. sekitar 13,39% dibandingkan dengan jumlah orang yang diperiksa di bulan Agustus 2021. Jadi kita lihat memang 3T ini lagi dikencengin sebenarnya. 3T baik pemeriksaan orangnya, pemeriksaan spesimen, ini memang kita perkuat, dan tapi memang masih punya PR. Saya tetap harus bilang kita tetap punya PR karena ini bercampur dengan pemeriksaan orang yang ingin melakukan perjalanan. Sedangkan tadi yang kita butuhkan adalah sebenarnya yang paling baik testing itu dilakukan untuk penyelidikan epidemiologi dengan alasan apakah mengkonfirmasi orang tersebut terinfeksi positif atau tidak karena punya resiko yang besar terinfeksi COVID-19. Nah, nih saya malah agak curiga kenapa September tiba-tiba naik ini. Juga ini penerimaan CPNS loh, dan salah satunya itu minta pemeriksaan antigen, swab antigen, salah satunya. Jadi sebetulnya memang biasanya pilihan kita 3, perjalanan begitu ya, kontak erat atau gejala, kan harusnya ada 3 ini pilihan. Tapi sekarang mungkin ada tambahan-tambahan lain yang lumayan juga cukup banyak begitu. Silakan Dokter Dewi. Ya, kita lanjut Dokter Lula. Tadi sudah ada pemeriksaan spesimen, pemeriksaan orang, maka kita masuk ke salah satu indikator yang kita bahas sering gitu ya, terkait dengan positivity rate. Nah, untuk dipahami lagi rumusnya, positivity rate itu menghitung orang, bukan spesimen ya. Jadi melihat berapa banyak orang positif dari seluruh jumlah orang yang diperiksa. Nah, angka positivity rate bisa dikeluarkan harian, bisa dikeluarkan mingguan, bulanan. Nah, kalau dari saya pribadi, mungkin saya lebih menyarankan untuk melihat angka jangan harian, karena ini bisa naik turunnya sangat cepat gitu ya. Akan lebih baik untuk melihat angka positivity rate minimal mingguan, melihat bulanan akan baik-baik juga, karena kita bisa lihat lebih general gitu ya untuk melihat angkanya, betul. Tapi minimal mingguan, jangan harian. Nah, di sini ada gambaran terkait dengan positivity rate yang ada di Indonesia. Ini angkanya secara harian didapatkan dari Kementerian Kesehatan. Bisa kita lihat, Dokter Lula, ingat kan ketika first wave Januari, Februari, ini ternyata lagi tinggi-tingginya. Positivity rate kita tinggi banget, bahkan pernah mencapai sekitar 30-an, 40% gitu kan. Kemudian turun, kita mengalami perbaikan yang sangat baik gitu ya, mulai akhir Februari, Maret, April, Mei, Juni mulai naik lagi, mulai picking up lagi, angka positivity rate-nya kalau kita lihat di sini bahkan mencapai 20, rata-rata positivity rate bulanannya bahkan mencapai 20% bulan Juni, bulan Juli 27%. Bulan Agustus mulai terlihat adanya penurunan, karena tadi puncaknya kan tanggal 24 Juli. Jadi kita juga lihat, oh iya Agustus sudah mulai turun meskipun belum signifikan, masih di angka 18,76%. Nah, yang sekarang kita lihat justru di bulan September, ini berhasil di bawah 5% standar dari WHO. Jadi standar WHO untuk melihat apakah pandemi dapat terkendali atau tidak dengan target positivity rate di bawah 5%, Dokter Lula. Nah, kalau kita lihat di September. Nah, saya mau tanya nih langsung. Nah, sebelum kemana-mana saya udah mau tanya nih. Ini ceritanya gini Dokter Dewi, kita kan kalau bicara positivity rate yang disebutkan tadi nih, panjang lebar ini, kita hanya lihat PCR-nya aja, atau kita lihat PCR plus antigen? Untuk yang ada di grafik ini dua-duanya, PCR dan antigen. Berarti dijadikan satu ya, karena memang ada daerah yang cuma memang pegangnya antigen. Oke, baik. Yes. Nah, kalau dilihat di sini Dokter Lula, yang di bulan September ini kita lihatnya angka bulanan. Jadi selama 14 hari berjalan, ini 14 hari ya, tanggal 15 belum keluar datanya. Selama 14 hari berjalan, kita lihatnya berarti kan ini bulanan, tapi 14 hari ditarik di tanggal 1, memang kita bisa lihat ini cukup stabil di mana angka rata-rata positivity rate-nya di angka 4,92. Jadi memang kita lihat kalau misalnya sebulan dia bisa selalu di bawah 5%, ini berarti memang menunjukkan pengendalian pandemi yang berjalan jauh lebih baik dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Karena kalau di Agustus dia turun tapi progressing gitu ya, masih progressing ke bawah dari yang sebelumnya 30-20%, makanya kalau di sini rata-rata sekitar 18%-an gitu ya. Sekarang ini di bulan September sudah jauh menurun lebih bawah lagi gitu. Cuma memang catatannya adalah ini berasal dari pemeriksaan PCR dan antigen, seperti itu.
Dokter Dewi, kan sebetulnya ya Dokter Dewi ya, kita kalau berhitung positivity rate itu kan yang paling baik itu yang berhubungan sama epidemiologi kan sebetulnya. Tapi kan ini ada ceritaan bahwa ada perjalanan, kemudian ada CPNS, ada macam-macam lagi yang lain. Atau barangkali sebetulnya kalau negara lain malah bukan cuma seperti itu. Pokoknya satu daerah kita periksa semua. Karena kalau dilihat memang kita tunggu kontak erat dan gejala, kemungkinannya besar, kemungkinan tinggi dong kemudian jadi positif, betul tidak? Iya, jadi memang setiap negara ini tergantung resources-nya juga ya Dokter Lola. Ada beberapa negara bahkan mengirimkan PCR kit sendiri gitu untuk swab kitnya dikirim ke rumah. Kemudian mereka kalau misalnya mau melakukan pemeriksaan, apapun alasannya, bahkan no reason pun nggak apa-apa gitu. Itu dikirimkan kepada mereka untuk diperiksa di laboratorium. Jadi memang tergantung resources-nya. Untuk di Indonesia sendiri memang tadi disampaikan ada beberapa daerah yang mungkin secara PCR masih belum bisa dengan cepat. Ada dua hal. Pertama, transportasi sampelnya. Apakah di bawah 24 jam atau lebih dari 24 jam? Kedua, ketika sudah sampai di lab, proses pemeriksaan di lab apakah di bawah 24 jam juga atau di atas 24 jam. Ini akan menentukan apakah hasil pemeriksaan antigen dapat diterima sebagai kasus positif atau tidak. Nah, itu guideline-nya ada dari Kementerian Kesehatan. Nah, ini biar teman-teman media barangkali biar mengerti bahwa sebetulnya jadi beda jauh nih sebetulnya orang-orang yang diperiksa secara random aja lagi di rumah diperiksa nggak ada cerita apa-apa sama orang yang kita periksa kan ada ceritanya, ada kontak erat, ada riwayat atau tiba-tiba pilek atau batuk kan kemungkinannya dia tuh positif jadi lebih tinggi. Baik, berarti kita dalam keadaan yang nggak random juga nih sebetulnya ya, lebih selected. Kita tuh di 4,92. Top banget ya. Lanjut Dokter Dewi. Kita lanjut, Dokter Lula, sekarang masih ngomongin testing, tapi kita berbicara di 34 provinsi. Tadi angkanya nasional mulu, karena orang selalu nanya. Jadi sebenarnya kita tuh udah cukup merata belum sih jumlah pemeriksaan level provinsinya, kan itu ya yang ditanyakan. Ya. Di slide berikutnya saya akan sampaikan sudah mencapai atau belum. Sebelum ke sana saya mau menunjukkan ini adalah jumlah orang diperiksa. Kita lihat 7 hari terakhir, jadi dalam seminggu terakhir ya, karena standar WHO juga mingguan, ini dalam 7 hari terakhir, tanggal 6 sampai 12 September, berapa jumlah orang diperiksa berdasarkan provinsi. Dan bisa kita lihat di sini juaranya gitu ya, yang melakukan pemeriksaan dalam waktu seminggu dengan angka cukup tinggi ada DKI Jakarta di angka 258 ribuan, kemudian Jawa Barat 212 ribuan, Jawa Timur 187 ribuan, kemudian baru ke Jawa Tengah di angka 99 ribu dan Sumatera Utara 60 ribu. Itulah top 5-nya gitu ya, atau top 3-nya DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur. Ini dalam satu minggu paling banyak nih meriksa orang. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, kalau orangnya sudah banyak diperiksa, positivity rate-nya berapa? Ini benar udah di bawah 5% atau masih di atas 5%, yang artinya menunjukkan pandemi udah terkendali atau belum, gimana laju penularan yang ada di wilayah tersebut. Nah, kalau kita lihat ternyata dari 34 provinsi, Dokter Lula, ini beragam ya, angka positivity rate-nya dilihat dari garis yang berwarna oranye, masih ada 6 provinsi dengan positivity rate di atas 5%. Tapi ini kabar baiknya berarti 28 provinsi sudah memiliki positivity rate di bawah 5%. Nah, ini masih ada beberapa PR-nya ada di Provinsi Kalimantan Barat, bisa kita lihat di sini, kemudian ada di Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Aceh, kemudian Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Ini masih ada yang 12%, di atas 10%, masih ada yang 11%, ada yang 7%. Nah, ini yang mungkin memang harus dikejar lagi agar angka positivity rate-nya juga dapat menurun di wilayah tersebut. Dan yang paling tinggi adalah di angka 12,35%. Betul. Itu yang paling tinggi ya. Tapi yang paling tinggi lagi pun tidak sampai kemudian ke tempat yang paling tinggi kita sebelumnya yang 30-40% ya. Ini masih tetap lebih jauh di bawah itu. Baik. Betul. Lanjut Open. Kita lanjut, tadi ini testing agak banyak datanya. Sekarang kita berbicara mengenai gimana sih apakah setiap provinsi sudah mencapai target standar WHO gitu ya. Standar pemeriksaan WHO, kita ingatkan lagi Dokter Lula, dalam waktu 1 minggu, 1 per 1.000 penduduk ini diperiksa, atau 1.000 per 1 juta penduduk diperiksa, mingguan gitu ya. Ini kenapa kita pakai angka mingguan. Dan angka yang saya munculkan di sini juga angka mingguan. Ada dua grafik yang saya keluarin. Yang pertama, ingin memberitahu bahwa karena ini tergantung besaran populasi, maka jumlah orang target WHO yang harus dicapai bergantung dari besaran populasinya.
semakin banyak populasinya berarti harus semakin banyak lagi orang yang diperiksa gitu kan. Kalau kita lihat di sini berarti Jawa Barat pasti banyak banget nih juaranya Jawa Barat kan. Berarti dalam satu minggu dia 50.000 orang minimal harus diperiksa misalnya. Kemudian Jawa Timur ada 40.000, kemudian di Jawa Tengah 34.000. Nah, yang kedua capaian mereka. Sebenarnya capaiannya adalah kalau dia sudah lebih dari 1, berarti kan dia sudah mencapai standarnya WHO gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini sebenarnya paling rendah pun di Sulawesi Barat sudah 1,52 kali. Jadi sebenarnya semuanya 34 provinsi di Indonesia sudah mencapai standar pemeriksaan WHO yang 1/1000 penduduk untuk diperiksa setiap minggu. Nah, di sini kalau kita lihat berarti yang paling tinggi gitu ya dari standar WHO, misalnya DKI Jakarta sampai 24,24 kali lipat gitulah dari yang diminta. Kemudian Kalimantan Timur. Hitungannya berarti per 1.000 penduduk itu yang diperiksa sampai 24-25 orang, begitu kan? Dari misalnya di sini DKI Jakarta ada 10.000 target 10.000 per minggu. Kalau dia mencapai angka 24 berarti 24 kali 10.646. Nah, itu yang sudah dia periksa di minggu terakhir kemarin, tanggal 6 sampai 12 September. Iya. Jadi, atau tadi kalau per 1.000 penduduk, jadinya ada 24 orang yang diperiksa, padahal kan cuma 1 per 1.000 butuhnya 1, harusnya. Betul. Nah, kalau kita lihat di sini, juara keduanya yang dari target dari WHO gitu, ada Kalimantan Timur nih, angkanya 14,3, disuruh 1 jadi 14, itu bahasa dokter lah gitu lah ya. Kemudian Kepulauan Riau 13,36, Bangka Belitung 11,74. Tapi kalau kita berbicara jumlah, Dokter Lula, karena tadi kita lihat Jawa Barat itu 50.000, dengan dia mencapai target WHO 4,23, berarti dia 4 kali 50.000 target ini nih sebenarnya. Jadi 200 ribuan. Nah, ini kenapa yang harus dilihat adalah effortnya juga gitu ya, usahanya untuk masing-masing pemerintah daerah meningkatkan jumlah pemeriksaan, karena dari capaian WHO kesannya cuma 4 gitu ya. Tapi 4 ini kalau kita kalikan dengan jumlah yang seharusnya dia periksa menjadi 200 ribuan yang dia periksa dalam 1 minggu. Sedangkan mungkin kalau di Kalimantan Timur targetnya 3.700 karena dia mencapai 14, cuma 14 kali 3.000 gitu. Masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang sudah dikerjakan di provinsi-provinsi dengan jumlah penduduk yang banyak. Nah, ini mungkin sebagai gambaran saja. Tapi so far progresnya sudah sangat baik, Dokter Lula, di mana semua provinsi kalau berdasarkan standar 1/1000 orang diperiksa per minggu, ini sudah memenuhi dari targetan testing tersebut. Iya. Jadi luluslah semuanya sebetulnya ya. Betul. Lanjut, kita lanjut terkait dengan tracing sekarang. Ini nggak pernah, jarang lah dibahas gitu ya terkait dengan tracing. Mungkin PR saya belum bisa ngeluarin angka time series-nya, tapi sementara saya kasih lihat gambaran lagi-lagi 7 hari terakhir. Tapi 7 hari terakhir ini kita lihat 7 days moving average. Artinya rata-rata dalam 7 hari terakhir kita lihatnya seperti itu gitu ya. Bukan 7 hari dirata-ratain, enggak. Tapi kita ngelihat kalau berdasarkan pergerakan 7 hari terakhir, angkanya adalah segini. Nah, kalau kita ingat dulu ya Dokter Lula, kita punya PR banyak banget gitu ya untuk tracing gitu, dengan besarnya jumlah penduduk Indonesia. Tapi saat ini kabar baiknya adalah memang sudah ada 2 provinsi dengan, kita bilangnya rasio kontak erat yang dilacak berdasarkan kasus terkonfirmasi. Jadi misalnya ada 1 orang nih terkonfirmasi positif, berapa banyak sih kontak erat di sekeliling dia yang ditemukan oleh tracer di lapangan? Betul. Semakin banyak, semakin baik, karena kita jadi mengetahui siapa-siapa yang pernah berkontak, punya potensi positif dan menularkan, kemudian diperiksa. Berapa banyak orang yang diikuti, yang kemudian dari 1 orang yang positif. Kemudian? Nah, kalau kita lihat di sini, progres di 7 hari terakhir, Dokter Lula, ini Jawa Timur ini jadi juara, di mana 1 orang terkonfirmasi positif, dia rasio kontak eratnya sampai di angka 14,38. Kemudian Sumatera Utara, ini juara 2, di mana dari 1 orang terkonfirmasi positif, ada 13,96 kontak erat yang ditemukan. Jadi memang secara nasional ada 2 provinsi dengan rasio kontak eratnya di atas 10, bahkan hampir 15 gitu ya. Kemudian ada 9 provinsi dengan kontak eratnya di antara 5 sampai 10. Nah, PR-nya ada di 23 provinsi yang lain di mana rasio kontak eratnya masih di bawah 5 orang gitu. Mungkin kita banyak PR di sini Dokter Lula, mau difokuskan di tracing. Ya. Sebetulnya
target kita tuh minimal 5 minimal. Sebenarnya kalau berdasarkan WHO Atau tidak. sebetulnya memang kita mau 10. Ya, jadi kalau dari Kementerian Kesehatan, mereka men-set up target sekitar 1:15, Dokter Lula, 1:15. Kalau dari WHO, sebenarnya ada yang bilang 20, 30, tapi sebenarnya kalau kita baca guideline-nya adalah intinya semua kontak erat wajib terlacak, sebenarnya gitu. Jadi mau dia 20 orang, 30 orang, kan tergantung satu orang bisa kontak atau berkomunikasi dengan orang lain berbeda-beda gitu kan. Mungkin ada yang di kantor, ada yang cuma di rumah aja, ini kan juga berbeda. Nah, tapi kalau dari Kementerian Kesehatan punya target 1:15, berarti kalau untuk saat ini memang belum ada yang mencapai target tersebut, 2 provinsi sudah hampir mencapai, tapi kalau kita bilang ini progresnya luar biasa, karena sebelumnya saya masih ingat di bulan Februari atau bulan Maret, ini rasio kelacak kita masih di angka 1:2 aja sebenarnya. Nah, ini udah mulai bergerak baik, terutama dengan bantuan dari TNI Polri yang membantu sebagai tracer, mulai naiklah angka-angka tracing yang kita lihat saat ini. Iya, baik. Lanjut Dr. Dewi. Oke, kita lanjut. Mungkin ini ke T yang terakhir, yaitu treatment. Ini saya cepat aja karena kita udah pernah ngebahas ini dalam satu sesi CDA gitu ya. Intinya berprogres sangat baik, kita udah nggak ngelihat lagi adanya provinsi dengan angka keterpakaian tempat tidur di atas 60%, itu nggak ada. Ini semua sudah di bawah 60%, hanya ada 2 yang di atas 30 tapi masih di bawah 60, ini Bali sama Aceh, tapi kita bisa lihat 32 provinsi bahkan bornya di bawah 30%. Nah, ini luar biasa sekali, berarti memang rumah sakit sudah semakin sedikit lah yang pergi ke rumah sakit dan sakit. Berarti ini sesuai lah ya dengan penurunan kasus aktif yang sudah kita lihat tadi grafiknya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini untuk lihat lebih detailnya lagi, betul. Kita lihat dari isolasi, dari ruang isolasi, bahkan ini udah nggak ada lagi, semuanya di bawah 30%. Jadi ternyata orang-orang yang menggunakan kamar isolasi di rumah sakit rujukan, ini benar-benar bornya di bawah 30%. Tapi untuk ICU, kita punya catatan, untuk Kepulauan Bangka Belitung, ini masih di angka 67% bornya. Untuk beberapa provinsi yang lain masih di angka di atas 30, tapi masih di bawah 60, tapi sebagian besar ini tetap di bawah 30%. Jadi kita ngelihat progres yang baik juga di sini, Dokter Lula. Kita lanjut, Dokter Lula. Kalau ICU ceritanya agak berbeda ya. Kita tahu bahwa di beberapa daerah tertentu memang ruang ICU-nya sangat terbatas. Betul. Kita next slide. Nah, di sini mungkin kalau tadi sudah bahas terputus nih. Tidak. Dokter Dewi? Iya, terdengar Dokter Lula. Kita lanjut ke 3M kali ya. Tadi sudah bahas 3T. Siap. Tadi sudah ada 3T, sekarang kita ke 3M. Nah, di sini 3M ini mungkin lebih tepatnya 2M yang bisa kita review saat ini untuk menjaga jarak dengan menggunakan masker. Ini salah satu hal yang harus saya highlight adalah kalau kita ingat 2 minggu lalu kita sempat CDA, kita lihat kepatuhan meningkat gitu ya. Di sini kita juga bisa lihat peningkatan terjadi sampai dengan akhir Agustus. Ini lebih banyak lagi kelurahan dan desa dengan kepatuhan menggunakan masker dan menjaga jarak yang baik dengan standar di atas 75%. Tapi catatan kita hari ini adalah 2 minggu terakhir terjadi penurunan kepatuhan di banyak kelurahan dan desa. Jadi yang sebelumnya udah 76% kelurahan desa patuh gitu ya, sekarang turun menjadi di angka 73,57% untuk menggunakan masker, untuk jaga jarak dari 76% turun ke angka 73,12% kelurahan dan desa dengan kepatuhan menjaga jarak di atas 75%. Nah, ini jadinya PR nih sebenarnya ingin saya ingatkan. Jangan sampai penurunan kasus yang sudah sangat baik terjadi, ini membuat kita lengah gitu. Karena kita bisa ngelihat dalam 2 minggu terakhir, ada tren kepatuhan yang malah turun di banyak wilayah di Indonesia. Ini secara nasional gambarannya seperti itu, Dokter Lula. Iya. Baik, kita lanjut. Kita lanjut, kalau tadi sudah dilihat berdasarkan nasional, sekarang kita bagi berdasarkan pulau. Saya nggak ke provinsi karena terlalu banyak, tapi kalau dari pulau kita bisa lihat beberapa catatan. Untuk menggunakan masker, ini dalam 2 minggu terakhir sama terlihat penurunan kepatuhan penggunaan masker di Pulau Sumatera, Nusa Tenggara, Pulau Sulawesi, dan Jawa dan Bali. Nah, ini diingetin lagi nih ke masyarakat Indonesia agar tetap patuh meskipun sudah mulai beraktivitas gitu ya, kehidupan ekonomi mulai berjalan kembali, kepatuhan menggunakan masker dan jaga jarak tetap harus dilakukan. Jaga jarak juga sama, Dokter Lula, masih ada beberapa
pulau yang kita lihat trennya justru kepatuhannya menurun. Ini ada di Pulau Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Nah, ini adalah tugas kita mengingatkan 3T-nya udah jalan, 3M-nya juga harus berimbang. Sampai akhir Agustus masih baik, tapi kita ngelihat di 2 minggu terakhirnya agak-agak turun nih angka kepatuhannya. Ini mulai abai ya, karena merasa kasus makin turun. Baik. Betul. Sama satu lagi sebetulnya yang kemudian membuat orang jadi lebih pede untuk kemudian agak abai itu karena vaksinasi yang cakupannya kemudian bertambah. Nah, silakan Dr. Dewi. Kita lanjut sekarang ke yang terakhir, justru poin vaksinasi. Tadi sudah disampaikan Dr. Lula ya. Jadi satu hal yang harus kita paham, pemerintah men-setting target untuk memberikan vaksinasi lengkap 2 dosis kepada 208 juta warga Indonesia. Saat ini capaiannya gimana? Capaiannya untuk dosis tahap 1, dosis yang pertama gitu ya, ini baru mencakup 35,92% dari keseluruhan target. Sedangkan untuk dosis yang kedua, ini baru di angka 20%-an. Nah, ini berarti kita masih punya PR nih. Di sini juga kita bisa lihat ada dosis ketiga, ini hanya untuk tenaga kesehatan ya. Jadi kalau kita lihat intinya adalah sudah progresnya baik gitu ya. Kalau kita lihat dalam waktu 8 hari kita bisa mencapai dosis sekitar 10 juta gitu ya. 8 hari 10 juta, sebelumnya 10 hari, 11 hari, terjadi percepatan. Sekarang kita hanya butuh waktu 8 hari untuk mencapai suntikan lebih dari 10 juta gitu. Nah, di sini mungkin kita masuk ke slide selanjutnya, PR kita divaksin ada di mana gitu ya. Kalau tadi sudah dilihat bahwa secara nasional angka capaian vaksin dosis tahap pertama 30-an% gitu ya. Tapi kita lihat untuk kelompok-kelompoknya, ternyata memang untuk tenaga kesehatan ini sudah sangat baik Dr. Lula, ini capaiannya kita lihat dosis tahap 1 sudah lebih dari 133%. Dosis kedua sudah 122%, dosis ketiga ini masih 54%. Petugas publik ini juga kadang-kadang ini agak bingung sebetulnya kenapa sampai 122% ya, kan harusnya cuma sampai 100% dong ya. Berarti lebih dari yang ditargetkan ternyata. Misalnya ada jumlah 1,7 juta, ada lebih dari sekian. Itu berarti atau barangkali ada tambahan dokter muda atau dokter baru, barangkali itu bagaimana ya? Saya tuh malah mikirnya gimana caranya atau berhitungnya gimana ya? Sama satu lagi tadi yang Dokter Dewi belum sebutkan adalah memang kita cuma 70 barangkali ya yang dosis pertama, dosis kedua 40 jutaan, tapi sebetulnya berapa banyak shot, berapa banyak suntikan yang sudah diberikan itu sudah sampai 118 juta ya Dokter Dewi ya? Betul, totalnya 118 juta suntikan, benar. Nah, menjawab yang Dokter Lula tadi, karena terdapat gap antara database tenaga kesehatan yang ada di pemerintah pusat dengan yang di lapangan. Ternyata pada saat di roll out di lapangan lebih dari target kita gitu. Targetnya database, betul. Tapi berarti ada PR di sana. Sisa-sisa nakes tidak terdaftar itu ternyata banyak ya. Ini memang datanya mau dirapi, kita nggak apa-apa. Kayaknya di pandemi ini semua jadi dirapihkan ya. Silakan Dokter Dewi. Jadi kalau kita lihat berdasarkan sasaran kelompok, kita lihat sudah cukup baik untuk tenaga kesehatan, petugas publik juga sudah cukup baik. Tapi kita punya PR di lansia nih sebenarnya Dokter Lula. Karena tahap dosis pertama saja baru mencakup hanya 26%. Kemudian dosis yang kedua masih di angka 18%. Jadi kita punya PR di sini untuk mendorong bagaimana lansia juga bisa divaksinasi di luar dari mempermudah akses gitu ya. Di luar mungkin ada yang nggak bisa divaksin karena kondisi komorbid. Kita banyak menemukan seperti itu juga. Tapi untuk yang bisa gitu dalam artian kondisi komorbidnya stabil atau nggak punya komorbid, ini harus kita dorong untuk segera melaksanakan vaksinasi. Berarti angka di sini, angka target kita itu adalah angka jumlah lansia ya, bukan jumlah lansia yang bisa disuntik. Karena kan kita belum tahu nih komorbid seperti apa gitu. Anggaplah 50% sebetulnya. Tapi pernah sekali Dokter Dewi menceritakan kepada kita waktu angka kematian dibahas. Ternyata angka kematian yang lansia malah turunnya jauh, sebetulnya rendah. Yang tinggi malah sebetulnya di umur 30 ke 40 sebetulnya ya. Waktu itu di kepala kita semua nih yang mendengarkan, kita pikir karena memang vaksinasinya sudah berjalan. Ternyata bukan ya sebetulnya. Iya, jadi memang
ada multifaktorial sih di sana kalau kita lihat gitu ya Dokter Lula. Tapi di luar itu memang di bulan Juli kan progres dari vaksin sudah berjalan juga, yang sebelumnya mungkin nggak ada coverage-nya sama sekali untuk lansia, sekarang juga sudah berjalan meskipun belum maksimal, masih di angka 26% untuk dosis pertama. Nah, PR yang kedua, ini PR kita bersama adalah terkait dengan di level provinsi. Ini kita lihat capaian dosis pertama dengan dosis kedua untuk masing-masing provinsi ini beda-beda Dokter Lula. Yang paling sudah banyak gitu ya, yang sudah lebih dari 50% untuk full dosis penuh 2 dosis gitu ya. Ini baru DKI Jakarta sama Bali yang sudah bisa di atas 50%. Sedangkan kebanyakan atau rata-rata provinsi di Indonesia 2 dosisnya ini baru mencapai kurang dari 20%. Nah, ini yang PR kita bersama juga. Jadi kita masih punya PR bagaimana coverage vaksinasinya bisa merata di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Yang kedua, target kelompok sasarannya. Nah, di sini adalah kelompok sasaran lansia. Nanti saya belum nambahin lagi terkait dengan misal usia 12 sampai 17 tahun, masyarakat umum, kelompok rentan, itu juga harus kita dorong lagi agar lebih banyak lagi untuk mendapatkan vaksinasi. Nah, ini juga seru karena DKI Jakarta saja dosis pertamanya itu sudah 121. Ini lebih mudah barangkali ya dijelaskannya karena memang DKI Jakarta bukan cuma KTP DKI Jakarta tentunya. Ini KTP-nya semua yang ada di DKI boleh ikutan lah ceritanya. Dan kalau teman-teman melihat itu dari daftarnya Dr. Dewi, tiba-tiba setelah Jawa Timur, Banten, tentu ada Indonesia di situ 33,5% di antara provinsi-provinsi. Jadi Indonesia rata-ratanya di 33,55%. Ini memang agak jauh ya. Jauh sekali nih kesenjangannya dengan yang masih barangkali di bawah, ada yang 14% loh, 14%. yang pertamanya saja, betul. Baik, Dr. Dewi. Apalagi yang akan ditambahkan? Ya, mungkin kayaknya sudah tinggal wrap up aja, Dr. Lula. Diskusi kita hari ini banyak berbicara mengenai terkait dengan 3T yang harus kita terapkan. Kita bisa next slide, geser. Pemenuhan bagaimana standar 3T tetap dilaksanakan ketika kita ingin pengendalian pandemi tetap berjalan, kita beraktivitas, bukan berarti ketika kasus sudah turun nggak ngapa-ngapain lagi, bukan. Tetap kita pertahankan jumlah testingnya, tracingnya tadi masih ada PR, ini yang harus lebih banyak lagi giat dilaksanakan. Vaksinasi kita juga masih punya PR tadi Dr. Lula, jadi kita masih punya beberapa PR yang harus kita kejar, 3T, vaksinasi, kemudian 3M yang tadi sudah mulai kelihatan menurun 2 minggu terakhir, ayo kita genjot lagi sama-sama kalau kita mau berproduktif di tengah-tengah COVID tapi tetap aman, ya 3M harus dijalankan, vaksinasi ayo dilakukan dengan dosis penuh, jangan lupa 3T dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memastikan keamanan seluruhnya. Jadi konsisten, ini penting. Jadi kata kunci hari ini adalah konsistensi, pelaksanaan 3M, 3T, dan vaksinasi meskipun saat ini kita dalam kondisi yang cukup stabil, jumlah kasus aktif terus menurun. Nah, ini kayak teman-teman media belum ada yang bertanya, tapi pertanyaan saya malah cukup banyak nih sebetulnya. Karena kita sudah harus bersiap-siap, katanya hidup bareng dengan si COVID ini. Tapi masih belum terbayang sih di kepala banyak orang sebetulnya. Bagaimana sih kita akan terus-terusan pakai masker nih selama-lamanya, begitu kan? Atau kita akan terus-terusan 3T nih, tracing kemana-mana begitu, atau bagaimana sih sebetulnya kehidupan ke depan ini nanti akan seperti apa? Walaupun sekolah sudah mulai buka ya Dr. Dewi, tapi masih banyak orang tua yang ragu juga untuk melepaskan anaknya untuk bersekolah. Ini bagaimana ceritanya? Jadi intinya adalah kita butuh usaha kolektif bersama. Jadi kita mulai dari kedisiplinan individu, tapi yang kedua kita juga butuh kedisiplinan kolektif. Ketika kita sudah mau beraktivitas di fasilitas publik, ini kan berarti tempat pertemuan lebih dari 1 orang. Mau nggak mau kita butuh komitmen di sana. Kenapa akhirnya value atau nilai gotong royong penting untuk diterapkan di sini? Karena nggak bisa juga cuma saya pakai masker, yang lain nggak pakai masker misalnya. Selama pandemi ini masih belum dicabut statusnya pandemi gitu ya, ini berarti memang masih happening di seluruh dunia. Kita punya challenge terkait dengan varian-varian yang muncul, masih baru, belum diketahui karakteristiknya, kemampuannya apa saja, kita tetap harus waspada. Nah, jadi untuk saat ini belum boleh kita bilang dan belum boleh kita lengah dengan kondisi yang ada, kita tetap harus konsisten, tetap harus waspada, tetap melaksanakan 3M sebagai perlindungan utama, 3T dikerjakan oleh pemerintah daerah, vaksinasi kita dorong sama-sama agar angkanya bisa semakin lebih tinggi lagi. Ya, tentunya kita masih berharap suatu saat nanti kita bisa hidup kembali normal yang dulu lagi sebetulnya, bukan yang new normal, yang waktu kemudian berpelukan gitu ya, berjabat tangan, itu adalah sesuatu yang bisa kita kerjakan sehari-hari. Dan sampai
cerita pandemi ini belum dicabut, sampai kemudian kita belum mengerti dengan jelas sebetulnya yang namanya COVID-19 ini, kita tetap saja bahwa pencegahan yang paling baik adalah dengan protokol kesehatan 3M. Bahwa 3T ini adalah usaha kita nih, ikhtiar kita supaya jangan menyebar kemana-mana nih si penyakitnya. Dan yang terakhir, vaksinasi juga ikhtiar kita supaya kalaupun sampai kita kena, tidak perlu berat dan tidak perlu sampai butuh rumah sakit. Dokter Dewi, terima kasih banyak. Hari ini belajar banyak. Kita mengerti bahwa posisi sekarang Indonesia lagi bagus-bagusnya sebetulnya ya. Kita masih turun-turun terus kasusnya, tapi bukan berarti kita bisa jumawa. Sekali lagi diingatkan teman-teman sekalian, apalagi teman-teman media di sini, ditulis barangkali sering-sering ya, supaya semua lebih banyak yang baca dan mengerti bahwa keadaan yang baik ini adalah hasil karya masyarakat sebetulnya ya. Kan sayang dong, udah hasil kerja begitu beratnya masyarakat, kemudian dilepas begitu saja kalau kita abai, bisa kejadian gelombang berikutnya ya. Kita masih belum tahu apakah berhenti sampai sini, nggak ada gelombang selanjutnya, atau akan ada lagi gelombang berikutnya. Dokter Dewi, ada yang mau disampaikan lagi? Itu Dokter Ula kayaknya sudah semuanya. Nanti kita akan next mungkin bahas lebih detail terkait dengan apa sih manfaatnya vaksinasi gitu ya di tengah begitu varian yang banyak. Saya belum pernah bahas varian di sini. Dan juga mungkin betul. vaksinasi. Orang pada bertanya, jadi intinya dengan muncul mau Mu ke, mau Delta ke, vaksin itu masih ampuh nggak sih? Kayaknya mungkin akan kita bahas selanjutnya agar kita punya keyakinan sama-sama untuk saling menjaga ke depan. Kita nanti akan cerita lebih banyak supaya semua orang lebih tenang, lebih yakin begitu ya. Sama satu lagi bahwa setidak-tidaknya ada yang namanya protokol kesehatan. Kalau perang itu kita tahu senjatanya tetap protokol kesehatan, 3M itu senjata kita. Cerita bahwa yang kemudian vaksinasi itu tambahan sebetulnya ya. Jadi teman-teman di sini itu barangkali masyarakat mesti mengerti bahwa kemudian bukan vaksinasi menggantikan masker kita. Bahwa vaksinasi menggantikan jaga jarak kita, itu tidak akan pernah bisa menggantikan. Baik, Dokter Dewi, terima kasih banyak. Hari ini menyenangkan sekali. Selalu kalau ada beritanya gembira menyenangkan. Apalagi tadi loh, kita udah bisa positivity rate di bawah 5%. Oh, itu hebat sekali loh. Itu tepuk tangan untuk pemerintah, untuk masyarakat semuanya. Baik, tentunya sampai jumpa lagi minggu depan. Kita mendengarkan cerita mengenai vaksinasi ya teman-teman media. Siap-siap yang mau punya pertanyaan berhubungan dengan vaksinasi. Dokter Dewi, terima kasih banyak ya. Sampai ketemu lagi semuanya tentunya di acara COVID dalam angka berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.